Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Musafir Yasin dengan NIDN 0915067905. Saya adalah dosen program studi S1 Ilmu Administrasi Negara pada Sisik program Pramuka. Sebagai seorang dosen, saya berkewajiban untuk melaksanakan dharma perguruan tinggi yang terdiri atas pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Pada kesempatan ini, saya masuk sebagai nominasi peserta sertifikasi dosen kedua tahun 2024. Oleh karena itu, pada kesempatan ini pula saya membuat pernyataan diri dosen untuk bekerja di bidang pengajaran. Di bidang pengajaran, pada semester ke-6 saya diamanatkan untuk mengampu mata kuliah. Yang pertama, metodologi penelitian sosial. Yang kedua, hubungan industrial. Dan pada semester ganjil, saya diamanatkan mengampu mata kuliah pengantar statistik dan mata kuliah teknologi administrasi. Dalam unjuk pengajaran ini, saya hendak memaparkan mata kuliah yang saya ambil, yakni mata kuliah teknologi penelitian sosial. Pada mata kuliah penelitian sosial dengan kode 207-3 yang artinya mata kuliah metodologi penelitian sosial ini merupakan mata kuliah inti yang diwajibkan pada program studi ilmu administrasi negara dengan jumlah kuota SKS yakni 3 SKS. Mata kuliah metodologi penelitian sosial ini adalah mata kuliah yang memberikan pemahaman dasar tentang metodologi penelitian yang meliputi konsep dasar metodologi penelitian sosial, proses dan desain penelitian, penelitian kualitatif dan kuantitatif, kerangka pemikiran, populasi dan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional variabel penelitian, hipotesis, segala pengukuran dalam penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, analisis data, serta penyusunan usulan dan laporan penelitian. Capaian pembelajaran pada mata kuliah metodologi penelitian sosial. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar dan pentingnya penelitian sosial. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui proses dan desain penelitian. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami perbedaan dan aplikasi penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yang keempat, mahasiswa mampu menyusun kerangka pemikiran dalam penelitian. Yang kelima, mahasiswa mampu mengetahui cara menentukan populasi dan sampel di dalam penelitian. Yang keenam, mahasiswa mampu mendefinisikan variabel penelitian dan menyusun definisi operasional variabel penelitian. Yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami konsep dan fungsi hipotesis dalam penelitian. Kedelapan, mahasiswa mampu memahami segala pengukuran dalam penelitian sosial. Yang kesembilan, mahasiswa mampu mengetahui berbagai sumber dan teknik pengumpulan data. Yang kesepuluh, mahasiswa mampu melakukan analisis data dan menyusun usulan serta laporan penelitian. Bahan kajian yang digunakan dalam semester ini pada pembelajaran metodologi penelitian ini yakni yang pertama adalah proses dasar metodologi penelitian sosial. Yang kedua, proses dan desain penelitian. Yang ketiga, penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yang keempat, kerangka pemikiran. Yang kelima, populasi dan sampel. Yang keenam, variabel penelitian dan definisi operasional variabel penelitian. Yang ketujuh, hipotesis. Delapan, skala pengukuran dalam penelitian. Yang kesembilan, sumber dan teknik pengumpulan data. 10, analisis data. Dan yang ke-11, penyusunan usulan dan laporan penelitian. Bahan kajian yang saya gunakan pada mata kuliah ini saya ambil
dari beberapa buku yang menjadi pegangan selama perkuliahan. Yang pertama adalah buku metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D karya Sugiono tahun 2018. Kemudian buku metodologi penelitian kualitatif karya J. Maleon tahun 2017. Kemudian buku metodologi penelitian karya M. Nasir tahun 2013, serta buku metode penelitian kuantitatif dan kualitatif karya J. Salwono tahun 2016. Pada mata kuliah ini, sistem pembelajaran yang saya gunakan secara genap untuk mata kuliah metodologi penelitian sosial ini, yakni menggunakan sistem pembelajaran teknik. Yang dimaksud pembelajaran teknik yakni sistem pembelajaran yang memadukan antara pembelajaran dengan sistem luring dan sistem pembelajaran berdasarkan daring. Pada sistem pembelajaran daring, saya mempergunakan aplikasi yang disediakan oleh perguruan tinggi, yakni aplikasi Edlink milik Sepima. Sedangkan untuk sistem pembelajaran luring, saya menggunakan sistem pembelajaran tatap muka dengan menggunakan metode perkuliahan, yakni ceramah, diskusi, presentasi, latihan, dan praktik. Mengapa saya menggunakan metode ceramah? Karena saya dapat memberikan penjelasan secara detail terkait pokok bahasan yang saya ajarkan. Mengapa saya menggunakan metode diskusi? Karena saya dapat melibatkan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam proses perkuliahan, sehingga nantinya memudahkan mahasiswa untuk memahami mata kuliah metodologi penelitian sosial dengan melakukan studi kasus terkait pokok bahasan yang diajarkan. Kemudian, dengan menggunakan metode latihan, presentasi, saya dapat mengukur kemampuan mahasiswa dalam menguasai tugas yang diberikan. Kemudian, dengan menggunakan metode praktek, saya dapat mengukur kemampuan mahasiswa seberapa besar mahasiswa mampu menerapkan materi yang saya ajarkan. Sedangkan dalam sistem penilaian yang saya gunakan pada mata kuliah metodologi penelitian sosial ini, yakni kehadiran dengan bobot nilai 10%, tugas dengan bobot penilaian 20%, ujian tengah semester dengan bobot penilaian 30%, dan ujian akhir semester dengan bobot penilaian sebesar 40%. Itulah yang saya gunakan pada pembelajaran mata kuliah metodologi penelitian sosial. Dan selanjutnya saya akan melanjutkan pembelajaran saya di kelas. Terima kasih. Sangat diperlukan pada saat orang mau melakukan survei, bisa dengarkan. Nah, secara teori, populasi itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya jumlah atau penduduk dalam suatu negara. Artinya kalau kita berbicara tentang populasi, jumlah penduduk sama populasi kita tentang jumlah penduduk, maka itu adalah populasi. Sederhananya populasi yang jumlah penduduk masyarakat. Tapi biasanya kalau dalam survei biasanya yang jumlah penduduk ini, kalau jumlah penduduk di Kota Palopo ini berdasarkan data kemarin itu 130 adalah populasi di dalam masyarakat Kota Palopo. Nah, populasi inilah yang menjadi subjek dari penelitian ketika kita mau melakukan. Aristotle mengatakan bahwa populasi adalah objek yang secara keseluruhan mengenalkan penelitian. Jadi apabila ada seorang yang sedang meneliti semua karakteristik dan elemen dalam suatu nilai penelitian, bisa dia masuk dalam penelitian. Nah, yang dimaksud Aristotle itu di dalam masyarakat Kota Palopo ini, karena kita tarik dalam
Jadi ya, yang memilih si A, ya kan, dengan penduduk jumlah umur antara 17 sampai 35. Kemudian dari 35 sampai 45, ya kan? Jadi memiliki karakteristik. Oh ternyata yang tingkat pendapatan, nah, ini biasanya di dalam laporan penelitian survei biasanya diberikan, ya kan? Biasanya diberikan bahwa berdasarkan suku, karakteristik suku, berdasarkan karakteristik pendidikan, berdasarkan karakteristik tingkat pendapatan, berdasarkan karakteristik tadi ya. Lanjut, populasi secara umum. Dari beberapa penelitian populasi menurut Rahman tersebut, ya, sebagian ya mengira bahwa populasi yang dimaksud dalam makhluk hidup adalah manusia. Padahal populasi dalam penelitian tersebut rendah makhluk hidup yang ada di dunia. Jenis-jenis dari populasi terbatas, yakni populasi yang memiliki sumber data yang jelas. Sumber data yang jelas batas-batasnya secara komprehensif, contohnya di Bangun SMP di Semarang pada tahun 2018 sebanyak terdiri dari 95 murid, program 75 murid. Jumlah pendidik di Kota Maroke 130 ribu jiwa, ya kan? Dengan perempuan sebanyak 65.000 dan laki-laki sebanyak 65.000. Populasi ya, dilihat dari kompleksitas objek dari populasi tersebut, sama populasi yang homogen. Nah ini biasanya terjadi di desa-desa homogen, karakternya sama. Contoh, saya kasih contoh apa namanya? Kalau di sini di Lubuk, biasanya kalau di daerah selatan itu biasa populasinya homogen. Kenapa dibilang homogen? Karena dia karakter keluarga gitu, sehingga karakternya orang itu sama, ya kan? Tidak. Kenapa? Pertama rata-rata petani, ya kan? Yang kedua masih satu rumpun, bahasanya sama, sukunya sama, masuk keluarga. Beda di Lamasi. Di Lamasi itu tempatku, ya kan? Ada orang Jawanya, ada orang Luwuknya, ada orang Bugisnya, ada orang Torajanya, ada orang Manado. Sehingga memiliki karakter yang heterogen, populasi yang sifatnya heterogen. Sama dengan Palopo ini, sifatnya heterogen. Orang bercampur. Sampel air. Kalau ini secara keseluruhan hanya seluruhan di Palopo ini hampir seluruh Indonesia ini ketika dia melakukan survei itu menggunakan metode statistikan dan sifatnya tabel dan perlu dirumuskan ada tabelnya. Kalau teori itu bahwa jumlah penduduk di bawah dari 1.000 itu 400 hanya 400 sampel. Cuma dia orang sudah paham, ya kan? Kenapa sedikit sekali? Ya memang sudah begitu teori, ya kan? Sudah begitu teori. Mau berapa sampai 2.000 itu 400 saja. Nanti 400 sampel itu baru dilakukan acak tendong untuk mengambil di desa mana, kelurahan mana, dan berapa jumlahnya berdasarkan proporsi jumlah penduduk. Berapa jumlah yang diambil sudah dibagi 400 itu bagi 48 proporsi berapa? Karena ketika kelurahan sampel adalah sebagian dari subjek dalam populasi yang diteliti yang sudah tentu mampu secara representatif ya, dapat mewakili populasi. Jadi sampel itu dianggap sudah mewakili keseluruhan dari populasi yang ada. Jadi dapat disimpulkan bahwa sampel adalah sebagian karakteristik atau ciri yang dimiliki suatu populasi ini. Ya, bisa juga dikatakan bahwa sampel merupakan bagian kecil yang diambil dari anggota populasi berdasarkan prosedur yang sudah ditentukan, sehingga bisa digunakan untuk mewakili populasi. Saran penentuan sampel di keadaan
Contoh populasi dan sampel, misalnya populasi yang dimaksud adalah jumlah mahasiswa tingkat 2 semester A. Semester tingkat 2. Sementara yang sampel yang diambil di dalam penelitian adalah mahasiswa tingkat B yang memiliki IPK atas 3. Jadi populasinya adalah mahasiswa semester 4. Nah, itu. Tetapi yang sampel yang dibatasi, yang IPK-nya cuma yang 2, yang 4 ya. Mengenai memadai atau tidaknya jumlah dari suatu sampel, pada prinsipnya semakin besar jumlah sampel akan semakin tinggi kemungkinan kesalahan yang dikarenakan kesalahan. Saya dalam penelitian, dalam hasilnya dalam penelitian itu lebih sering menggunakan smoking. Saya sering menggunakan itu walaupun ada. Nah, sekarang ada pertanyaan dari teman-teman mungkin terkait tentang sampel ini, ya kan? Sederhananya mungkin kalian dalam konteks, ya, kalau saya sering bawa dalam konteks ini ya kan? Karena nilai rata-rata, ya, mungkin apalagi sekarang ini kan mulai orang berbicara tentang surveinya sudah turun. Kan teman-teman kita diskusikan sama-sama terkait dengan saya persilahkan mungkin ada pertanyaan mungkin dari teman-teman terkait tentang materi populasi dan sampel. Saya persilahkan. Oke, silakan. Nggak yakin gitu, karena masyarakat ya buat karena masyarakat lebih percaya bahwa sampai namanya itu yang jangan dulu ya jadi survei itu tidak ada salah, syarat yang tidak ada salah. Contoh Bapak ya bukan kampanye saya orang lama sedikit bukan dulu ada hubungan dengan kelompok yang mau di kotanya ada besar ya. Jadi begini, survei secara teori itu tidak ada salah. Contoh ya kan, persepsi masyarakat ya kan, kita melihat bahwa persepsi masyarakat bahwa siapa yang dulu maka siapa yang memiliki uang maka dia yang dulu ya kan, atau survei naik enggak juga belum tentu ya kan? Karena kenapa? Contoh kita lihat orang masak kalio sekarang ini belum di dalam survei itu biasa terkait Bapak Ibu ini survei tentang pembangunan di Kota Palembang. Menurut Bapak Ibu apa yang paling bijaksana, pendidikan, pembangunan, kesehatan dan bagaimana? Jawab ini akan menjadi rantai itu nah kemudian kenapa pertanyaan selanjutnya, kenapa orang biasanya baru surveinya? Karena lagi dalam komunitas. Itu dimaksudkan. Saya kasih contoh. Ini pemilihan surveinya bagus. Ini kalah. Caranya dia menang, dia harus ambil ini. Tidak tembak satu. Dia sudah tahu bahwa yang harus saya tembak cuma satu, yang harus saya tembak cuma 2. Ya kan itu makanya di dalam pemilihan dia pada angka berapa angkanya menantu berapa menantunya 100 dan 200 dan 300 kita bisa dulu ya tidak karena di situ menentukan berapa banyak orang semua ini 5 ini 7
seimbang kan? Seperti itu, ya kan? Satu saya tembak, sudah imbang. Ini dalam ini 6 itu 6 sama-sama imbang. Artinya bukan sebenarnya surveinya salah, surveinya sudah benar, tetapi ada cara yang dilakukan supaya saya mengalahkan dia. Seperti itu. Tidak salah itu survei. Yang menentukan adalah kita apakah, makanya itu orang biasanya hanya bisa lihat angka tapi tidak tahu hitungan berapa. Apa 100% 100 koma? Mau kasih begitu ke tadi, kasih begitu ke tadi. Ada orang itu, ada orang itu tidak dia, namanya dia. Pada ini kan tidak dia. Orangnya. Kedua, yang merusak itu adalah tingkat kekerasan. Bukan? Ada juga. Orang bilang mentai. Jadi diancam perempuan. Memang kalau kita pilih kasih lawan ya. Itu yang biasa. Kan tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Itu. Ya, kenapa dia terjadi? Surveinya bagus, dia kalah. Karena dia tahu bagaimana mengelola. Jadi kita lihat survei, gimana? Kurangnya, ini kan. Kita lihat semuanya. Jangan satu sisi saja. Kalau persoalan publikasinya, ya kan? Nah, itu tadi publikasi bisa saja benar, karena mempengaruhi psikologi. Ada juga tidak benar, ya, benar yang dia tapi yang ketiga tidak benar karena itu tadi tujuan. Ada lagi, ya, terkait yang biasa kita lihat tentang survei, ya, seperti itu apakah ada penelitian lain, ya. Oke. Jadi itulah biasa yang membedakan ketika orang statistik atau orang penelitian berbicara tentang survei kemudian penelitian sampelnya akan diambil sama dengan ini ya itu jadi kalau di dalam teori bahwa 0,05 itu atau 5% itu sama dengan tingkat saturasi 95%. Jadi ketika untuk 5 sampai kalau 5% itu 95%, sedangkan 2,5 itu 98% tingkat saturasi. Itu kalau kita menggunakan. Langkah-langkah dalam menentukan sampel. Memilih sampel dapat dilakukan dengan cara menentukan karakteristik populasi. Itu menentukan teknik pemilihan sampel, menentukan besaran sampel dan memilih sampel antara lain. Pertama, teknik pemilihan sampel pada pemilihan ini dilakukan adalah sampel acak atau random sampel. Yang teknik pengambilan sampel yang setiap anggota populasinya memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel. Tapi orang punya potensi yang sama, tapi yang dimaksud dengan acak itu biasanya ya, nanti kita yang menentukan lokasi bagaimana acaknya cara contoh, ya kan? Anggaplah seperti ini, saya mau mengambil sampel di dalam ruangan kelas ini, berdasarkan ya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Cara saya menentukan sampel terserah. Saya mau ambil dari nomor 2 dulu, kemudian lompat ke 4, lompat ke 6, terserah. Saya menentukan banyak ini yang biasa orangnya tidak tahu teorinya tetapi metodenya seperti apa bentuknya seperti apa. Nah, banyak orang membuat kotak-kotak kemudian kan sekarang kan kalau kita diajar kan ada rumus acak 1 sampai 100 kemudian jumlah penduduk kita tulis bahwa si A, B, C, D itu diurutkan ya kan biasanya kan di dalam satu penduduk ada jika kita rumuskan nomor 1 si A, nomor 9 muncul, nomor 73 muncul atau nomor 80 yang muncul di sini sampel. Atau banyak orang yang dandani tuh yang mana masuk di situ
metode itu acak yang terserah model seperti apa, tetapi semua orang punya metode. Kemudian ya, terakhir saya meminta ya kita bisa kumpul di depan ya teman-teman berikutnya ya tugas ya ini terkait ya terkait pengambilan sampel ya. Tugas terkait tentang pengambilan sampel dengan jumlah sampel sebesar 2.500 di kota Palopo dengan sampel ya populasi dengan 2.500 ya dengan tingkat kesalahan atau multiplikator itu sebesar 5% ya menggunakan rumus Stoic. Jadi rumusnya seperti di atas ya itu tugas yang kita ditunggu ya dengan bisa ya itu bisa pokoknya yang ada di kelurahan ini nanti menggunakan dulu ya dalam latihan penelitiannya itu berdasarkan kantornya ya kan, tetapi ini kan apa namanya pelayanan ya pelayanan di kantor masing-masing, tetapi ingat sampelnya yang kita jadikan dasar populasi yang kita jadikan